Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang termodinamika. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama, Fikri Arifah selaku saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Cantika Nanda Ernas, Nur Fauzia Esnihe, Rika Andriani, Putri Damayanti Syahrir, dan Indri Astuti Bilondatung. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai pengertian termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara panas, energi, dan kerja. Secara sederhana, termodinamika dapat diartikan sebagai energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, panas adalah bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain, dan kerja adalah hasil dari gaya yang diterapkan pada suatu benda untuk memindahkannya. Selanjutnya ada macam-macam termodinamika. Macam-macam termodinamika ini terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, sistem terisolasi. Sistem yang dinding pembatasnya tidak dapat dilewati oleh partikel dan energi. Tidak ada pertukaran partikel maupun energi antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, ada sistem terbuka. Sistem yang dinding pembatasnya dapat dilewati oleh partikel dan energi. Sebagai contoh, air dalam gelas terbuka. Ketika terjadi kesetimbangan jumlah energi yang masuk dan keluar, serta kesetimbangan jumlah partikel yang masuk dan keluar. Yang ketiga, ada sistem tertutup. Sistem yang dinding pembatasnya tidak dapat dilewati oleh partikel, tetapi masih dapat dilewati energi panas. Sistem semacam ini memiliki nilai jumlah partikel dan volume yang tetap, tetapi energi tidak lagi menjadi variabel keadaan yang konstan. Yang keempat, ada sistem isobarik. Sistem yang dinding pembatasnya dapat bergeser sehingga dapat terjadi perubahan volume pada sistem dan lingkungan atau pertukaran volume. Selanjutnya, materi tentang prinsip termodinamika. Cabang ilmu ini berdasarkan pada 2 prinsip dasar yang aslinya diturunkan dari eksperimen, tapi kini dianggap sebagai aksiom. Prinsip pertama adalah hukum kekekalan energi yang mengambil bentuk hukum kesetaraan panas dan kerja. Prinsip yang kedua menyatakan bahwa panas itu sendiri tidak dapat mengalir dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas tanpa adanya perubahan di kedua benda tersebut. Adapun tujuan dari termodinamika adalah untuk mencari hubungan umum antara koordinat termodinamik yang taat asas dengan hukum pokok termodinamika. Sistem yang dapat diberikan dengan memakai koordinat termodinamik disebut dengan sistem termodinamik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dengan ini saya persilahkan. Selanjutnya mengenai hukum termodinamika. Nah, hukum termodinamika adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara energi panas dan proses kerja tekniknya, serta perpindahan panas dan usaha pada prosesnya. Nah, hukum termodinamika mencakup hukum-hukum dasar tertentu seperti hukum nol termodinamika, hukum termodinamika pertama, kedua, serta hukum termodinamika ketiga. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika suhu kedua benda tersebut sama, sebab perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Kemudian mengenai hukum termodinamika pertama atau termodinamika 1 yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Nah, sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan pemerolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Secara tidak langsung, hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi, di mana rumus hukum termodinamika 1 itu delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U di sini adalah perubahan energi dalam, kemudian Q adalah panas yang diterima oleh sistem, dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem.
Kemudian mengenai hukum termodinamika kedua, di hukum termodinamika kedua ini menyatakan bahwa entropi dari sebuah sistem terisolasi yang berada dalam kesetimbangan termodinamika tidak akan pernah berkurang. Nah, hukum 2 ini menjelaskan bahwa kalor atau panas yang dimiliki oleh benda yang bersuhu tinggi akan mengalir secara langsung menuju benda dengan suhu yang lebih rendah. Nah, di hukum termodinamika yang ketiga, di sini dia menyatakan bahwa entropi zat murni berbentuk kristal adalah nol pada nol absolut, karena penataan kristal akan menunjukkan keteraturan zat tinggi pada suhu ini. Konsekuensi hukum ketiga ialah dapat dihitungnya entropi absolut dari zat murni. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada sistem termodinamika. Pengertian, sistem termodinamika adalah suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Daerah sekitar tersebut disebut sebagai lingkungan. Batas antara sistem dengan lingkungannya disebut batas sistem boundary. Dalam termodinamika ada dua jenis sistem, yaitu sistem tertutup massa dari sistem yang dianalisis tetap dan tidak ada massa keluar dari sistem atau masuk ke dalam sistem, tetapi volumenya bisa berubah. Yang dapat keluar masuk sistem tertutup adalah energi dalam bentuk panas atau kerja. Contoh sistem tertutup adalah suatu balon udara yang dipanaskan di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Kedua, ada sistem terbuka. Energi dan massa dapat keluar sistem atau masuk ke dalam sistem melewati batas sistem. Sebagian besar mesin-mesin konversi energi adalah sistem terbuka. Sistem mesin motor bakar adalah ruang di dalam silinder mesin, di mana campuran bahan-bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas dibuang keluar sistem melalui knalpot. Turbin gas, turbin uap, pesawat jet, dan lain-lain adalah merupakan sistem termodinamika terbuka, karena secara simultan ada energi dan massa keluar masuk sistem tersebut. Selanjutnya ada aplikasi termodinamika. Yang pertama itu mesin. Termodinamika digunakan untuk memahami cara kerja mesin seperti mesin mobil atau mesin uap. Yang kedua itu pendinginan. Termodinamika digunakan untuk memahami cara kerja sistem pendinginan seperti AC atau kulkas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses termodinamika. Yang pertama itu ada proses isothermal atau suhu tetap, di mana suatu sistem mengalami perubahan termodinamika, di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Proses termodinamika yang berlangsung terutama dalam suhu konstan itulah yang disebut dengan proses isothermal. Berhubung prosesnya berlangsung dalam suhu konstan, maka tidak terjadi perubahan dalam energi. Proses isothermal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari seperti popcorn dalam panci. Yang kedua itu ada proses isohorik atau volume tetap, di mana ketika gas melakukan proses termodinamika dalam volume konstan, maka gas tersebut tengah dalam proses isohorik. Hal tersebut karena gas berada dalam volume konstan, sehingga gas tidak melakukan usaha dan kalor yang diberikan juga akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses termodinamika. Proses termodinamika yang ketiga yaitu proses isobarik atau tekanan tetap, yaitu ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut tengah melalui proses isobarik. Contoh penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha atau W sama dengan P delta V. Keberadaan kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan atau QP. Jika proses isobarik ini didasarkan pada hukum termodinamika 1, maka akan berlaku rumus kerja W sama dengan P kali delta V. P sama dengan tekanan konstan, delta V sama dengan perubahan volume, perubahan entalpi, atau delta H sama dengan Q kurang P. Q kurang P sama dengan panas yang diperlukan. Proses termodinamika yang ketiga yaitu proses isobarik atau tekanan tetap.
yaitu ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut tengah melalui proses isobarik. Contoh penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha atau W sama dengan P delta V. Keberadaan kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan atau QP. Jika proses isobarik ini didasarkan pada hukum termodinamika 1, maka akan berlaku rumus kerja W sama dengan P kali delta V. P sama dengan tekanan konstan, delta V sama dengan perubahan volume, perubahan entalpi, atau delta H sama dengan Q kurang P. Q kurang P sama dengan panas yang dipertukarkan pada tekanan konstan. Selanjutnya, proses yang keempat yaitu proses adiabatik atau kalor tetap. Proses adiabatik adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi apapun yang masuk maupun keluar selama proses ini berjalan. Contoh penerapan proses adiabatik ini adalah penggunaan pompa sepeda motor. Jika didasarkan pada hukum termodinamika 1, maka akan menjadi perubahan energi internal gas atau DU adalah banyaknya energi kalor yang disuplai atau Q dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas atau P kurang dV. Berikut adalah rumusnya secara singkat. DU sama dengan Q kurang P kali dV sama dengan min P kali dV. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu sistem gas ideal mengalami proses isotermal pada suhu 300 K jika volume awal sistem adalah 2L dan volume akhir adalah 4L dan jumlah mol gas adalah 1 mol. Berapakah kerja yang dilakukan oleh sistem dengan R sama dengan 8,314 Joule per mol K. Penyelesaiannya W sama dengan nRT in VF per VI. W sama dengan 1 mol kali 8,314 Joule per mol K kali 300 K kali in 4L per 2L. W sama dengan 1 mol kali 8,314 Joule per mol K kali 300 K kali in 2. W sama dengan 1 mol kali 8,314 Joule per mol K kali 300 K kali 0,693. Jadi, kerja yang dilakukan oleh sistem adalah 1729 Joule. Pada contoh soal yang kedua, suatu sistem menerima panas sebesar 500 Joule dan melakukan kerja sebesar 200 Joule. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Penyelesaiannya, delta U sama dengan Q kurang W. Delta U sama dengan 500 Joule kurang 200 Joule. Delta U, jadi perubahan energi dalam sistem adalah 300 Joule. Soal yang ketiga, suatu sistem gas ideal mengalami proses isobarik pada tekanan 2 atm. Jika volume awal sistem adalah 3L dan volume akhir adalah 6L, berapakah kerja yang dilakukan oleh sistem? Penyelesaiannya, W sama dengan P kali delta V. W sama dengan 2 atm kali 6L kurang 3L. W sama dengan 2 atm kali 3L. W sama dengan 6L atm. Untuk mengubah satuan ke Joule, kita dapat menggunakan faktor konversi 1L atm sama dengan 101,3 Joule. W sama dengan 6L atm kali 101,3 Joule per L atm. W sama dengan 607,8 Joule. Jadi kerja yang dilakukan oleh sistem adalah 607,8 Joule. Sekian. Baik, itulah tadi materi tentang termodinamika yang dibawakan oleh kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.